Ya, hari ini kita mendapatkan harga emas kembali melonjak dan bertahan di atas level 3000, lebih tepatnya semakin dekat dengan target 3030 atau mungkin bisa saja lebih tinggi. Tapi kira-kira ada apa ya? Posisinya ini juga salah satunya dipicu ataupun di-trigger oleh posisi dari pelemahan US dollar kembali, dan nampaknya dari sisi geopolitik juga ada satu hal yang baru, dan ini dia ulasannya. Oke, kemarin kita sudah mengelompokkan antara faktor negatif dan juga faktor positif, dan di tengah-tengahnya kita ada faktor yang sedang dinantikan, yaitu kaitannya dengan perkembangan dari geopolitik. Satu sisi ini kita sebut mungkin kabar bagus ya. Rusia Ukraina katanya semakin dekat untuk pembicaraan perdamaian, tapi kita belum dapatkan titik akhir dari perundingan tersebut. Jadi saya kategorikan dia masih tetap di tengah-tengah, masih bisa kategorinya negatif ataupun positif, terutama untuk pasar saham atau risk asset. Nah, cuman di sini kenapa pasar saham kemarin mulai kenaikan ataupun rebound? Salah satunya selain ternyata dari government shutdown yang terhindar dari akhir pekan kemarin, kita masih tetap cantumkan situ. Kemudian faktor yang kedua lah, kalau ternyata Trump berhasil meyakinkan Putin untuk menyelesaikan perundingan damai atau dengan kata lain gencatan senjata yang diajukan oleh Ukraina selama 30 hari. Nah, jadi saya asumsikan ini setengah badannya sudah masuk ke kategori positif untuk risk asset. Cuman di sini ada hal yang juga agak menjadi tanda tanya, yaitu kaitannya dengan betulkah kapal canggih intelijen milik Iran itu betul-betul ditenggelamkan oleh Amerika? Kalau iya, ini agak berbahaya teman-teman. Ini mungkin akan meningkatkan eskalasi ketegangan geopolitik terutama antara Iran dan juga Amerika. Nah, jadi kita tempatkan di tengah untuk konfirmasi lebih lanjut, karena kalau tidak salah di beberapa artikel juga saya mendapatkan update ini baru rumor dan belum tentu kebenarannya. Jadi saya anggap ini masih bisa berpotensi hilang dengan sendirinya dan kemudian reda. Nah, di sisi lain dengan faktor negatifnya ternyata bertambah dengan posisi bahwa Israel kembali menyerang Gaza dengan alasan bahwa mereka mencoba untuk serang Hamas. Ini kategorinya mungkin bisa dibilang yang menyebabkan kenapa eskalasinya meningkat ya. Jadi kondisinya ketegangan geopolitik masih ada, walaupun ada sisi lain Rusia Ukraina sedang diupayakan untuk berdamai. Nah, posisinya adalah alasan Israel mengatakan bahwa Hamas menolak untuk proposal Amerika yang menghendaki untuk kelanjutan atau perpanjang masa gencatan senjata. Nah, ini akan menjadi hal yang panas, termasuk juga serangan yang dilakukan oleh Amerika terhadap tentara ataupun pasukan Houthi yang dicurigai di latar belakangnya atau didukung oleh Iran. Nah, ini juga akan menjadi tanda tanya besar. Apakah keseriusan Amerika untuk menekan harga minyak termasuk juga inflasi betul-betul akan menjadi agenda utama, atau justru itu hanya kamuflase? Nah, tapi yang jelas sejauh ini saya tidak melihat ada lonjakan yang terlalu tinggi terhadap harga minyak. Walaupun kemarin kita sempat lihat ada kenaikan ke 68.30-an, tapi ya secara praktis itu adalah area resisten yang memang saat ini kita jaga di situ. Nah, kemudian yang terpenting lagi adalah kebijakan tarif masih tetap membelenggu, lalu kemudian juga kaitannya dengan menunggu resiprokal itu akan tercapai atau terwujud tanggal 2 April. Yang kedua adalah kemungkinan potensi resesi. Dari data ekonomi tadi malam, kita dapatkan data retail sales yang relatif lebih lemah daripada ekspektasi, walaupun satu sisi ya memang mengalami rebound ya dari bulan sebelumnya minus 0,9 menjadi plus 0,2%. Tapi posisi ini juga masih tetap wait and see, masih tetap harus menunggu sampai beberapa data lainnya, sehingga kalau misalnya kita kategorikan untuk apa yang akan terjadi nanti malam, kecenderungannya sentimennya masih tetap sama, terutama untuk menghadapi Federal Reserve atau FOMC meeting besok. Nah, kemudian dari geopolitik yang terbaru, Rusia Ukraina ada klausul ataupun ada agenda dari pemerintahan Trump untuk mempertimbangkan Crimea, salah satu kawasan, salah satu area yang ada di kawasan atau masuk kategorinya mungkin wilayahnya Ukraina. Tapi kemungkinan ini akan dicantumkan sebagai pengakuan Amerika terhadap Rusia. Jadi nantinya Crimea itu akan dimasukkan ke dalam wilayah Rusia. Nah, tentunya Amerika juga akan mencoba untuk mendesak PBB untuk melakukan hal yang sama sebagai salah satu bagian dari persyaratan yang nantinya akan dicantumkan ke dalam kesepakatan akhir atau final agreement yang mungkin bisa dibilang proses untuk perundingan berikutnya. Nah, Trump sendiri masih mengakui walaupun ada beberapa bagian yang sudah selesai, dianggapnya sudah sepakat, tapi masih ada beberapa bagian besar yang kecenderungannya masih belum bisa disepakati. Jadi wait and see. Kita masih belum lihat ini koordinasi ataupun kondisi yang akan terjadi akan seperti apa. Apakah itu akan bullish? Dalam hal ini adalah mungkin geopolitiknya akan meningkat atau dia akan cooling down untuk masalah geopolitik.
Nah, kemudian Iran, tadi kita sudah lihat posisinya adalah tentara Houthi diserang atau dilakukan serangan yang sangat-sangat besar ya oleh Amerika. Ini kaitannya karena faktor tentara Houthi menyerang atau melakukan serangan terhadap kapal-kapal yang berlayar di Laut Arab. Jadi Amerika memvalidasi penyerangan tersebut sebagai bagian untuk mempertahankan kepentingan mereka dan juga termasuk untuk kelancaran navigasi dunia. Jadi free navigation di area tersebut. Nah, posisi ini juga akan menggambarkan kondisi yang real terhadap kondisi geopolitik ke depan. Sementara untuk data ekonomi, kita lihat selain retail sales yang berada di 0,2%, ternyata New York Empire State Manufacturing Index juga turun, dan turunnya ini ternyata parah banget, minus 20 dari bulan sebelumnya 5,7. Tentunya laporan manufacturing regional yang melemah ini akan menjadi tanda-tanda perlambatan yang terjadi, dan itu juga akan semakin memvalidasi kekhawatiran resesi yang ada sampai saat ini. Nah, aktivitas regional ini juga nantinya akan dicermati oleh para pelaku pasar untuk kemungkinan Chicago ataupun bahkan Philadelphia yang lainnya. Kita akan lihat kalau misalkan ternyata angka indeks manufaktur dari masing-masing regional juga cenderung melambat, ya praktis kita akan semakin melihat ada tanda-tanda kepada resesi atau kekhawatiran melambatnya aktivitas ekonomi. Nah, kemudian untuk FOMC besok. Jadi ceritanya dari data-data ekonomi yang muncul, kemudian dari kondisi geopolitik, lalu kemudian ada posisi dari kebijakan tarif yang masih tetap membayangi. Powell dan kawan-kawan kelihatannya masih wait and see dan tidak akan melakukan perubahan apapun yang signifikan. Jadi ekspektasi saya adalah dot plot yang akan memberikan cerminan ataupun gambaran kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Federal Reserve ke depan. Jadi bulan Maret saya skip, tidak akan ada penurunan suku bunga, it's okay. Tapi yang paling penting adalah dot plot apa yang akan dilakukan oleh Fed ke depan. Yang juga tak kalah menarik di sini adalah setelah data retail sales tadi malam, kecenderungannya Fed akan semakin dilema antara mengatasi inflasi atau mereka akan mengatasi perlambatan ekonomi. Jelas dari perlambatan permintaan ini berarti otomatis akan ada masalah di perlambatan juga pertumbuhan ekonomi. Jadi kondisinya saat ini akan ada dilematis untuk Federal Reserve-nya kembali. Ini mirip kalau tidak salah dengan apa yang terjadi 2 tahun ke belakang. Jadi kalau misalkan mereka harus dihadapkan kepada posisi terancam dengan inflasi yang mungkin bisa naik gara-gara dorongan tarif ataupun bahkan ketegangan geopolitik yang baru, atau mereka akan melihat ini sebagai tanda-tanda melambatnya aktivitas ekonomi ataupun secara keseluruhan dianggapnya resesi. Nah, kira-kira mana yang akan lebih dulu? Yang akan lebih didahulukan oleh Federal Reserve. Saya rasa ini akan menjadi opsi yang juga dipertimbangkan dalam dot plot ataupun proyeksi ekonomi ke depan. Jadi harapannya adalah kalau misalkan proyeksi ekonominya masih tetap optimis tumbuh, yang kita akan lihat mungkin proyeksi GDP-nya akan relatif bagus, termasuk juga inflasinya. Tapi kalau misalkan mereka menurunkan proyeksi GDP-nya, maka di situ berarti Fed mengakui terkait dengan adanya potensi perlambatan sehingga terancam kepada arah resesi. Dan itu akan menjadi negatif tentunya untuk US dollar ataupun bahkan US Treasury yang sampai saat ini kita lihat masih dalam faktor penurunan. Nah, berarti safe haven tentunya akan melimpah kepada emas. Dimana sampai saat ini emas sudah sentuh level 3017. Jadi setelah kenaikan kemarin tertahan di 3004, ternyata kali ini dia berhasil naik. Bahkan tadi malam itu ditutup di level 3000 untuk pertama kalinya dia ditutup di atas level 3000 teman-teman. Oke, berarti perkiraannya di sini kalau misalkan lihat beberapa proyeksi dari bank dan juga termasuk dari hedge fund, termasuk salah satu yang paling saya soroti adalah optimisme ataupun ya pandangan yang sangat-sangat bullish dari Jeffrey Gundlach dari Double Line Capital yang mengatakan bahwa emas berpotensi mencapai 4.000. Wow, ini sangat fantastis ya. Sementara proyeksi kami kemarin kita sudah sempat publish di Market Insight, Anda tinggal cek ya, di kurang lebih 10 Februari yang lalu kita sempat memprediksikan atau memperkirakan kalau kita compare dengan apa yang terjadi pada Trump di era jilid pertamanya 2017-2021, itu kita memperkirakan kalau memang ternyata terulang kenaikan $900 dari saat dia menjabat, maka kemungkinan di tahun ini kalaupun misalkan kita kategorikan 6 bulan pertama mengalami kenaikan dan secara keseluruhan 1 tahun pertama itu cenderung naik, maka ada kecenderungan dia akan terulang kembali. Dan target proyeksinya setelah Trump
memerintah atau dengan katakanlah mungkin secara resmi menjabat saat pelantikan, kita memiliki proyeksi dari angka kenaikan pertama sampai saat ini yang diperkirakan ini masih dalam tahapan awal. So, target areanya kemana? Target areanya adalah 3.500 kalau menurut proyeksi dari apa yang terjadi pada era Trump jilid pertama. Tapi apakah 3.000 atau 3.100 ini sudah akan selesai kemudian terkoreksi? Bisa saja, itu dalam jangka pendek atau jangka waktu dekat. Tapi satu sisi alasan yang paling utama adalah meningkatnya kekhawatiran terhadap inflasi, kemudian yang kedua risiko geopolitik dan juga melemahnya daya tarik mata uang fiat. Sehingga ketiga hal tersebut mendorong permintaan dari bank sentral kecenderungannya masih berlanjut dan sampai saat ini saya tidak melihat ada pengurangan, termasuk dari China yang tercatat sebagai pembeli terbesar. Untuk saat ini dia lanjutkan pembeliannya. Oke, berarti dengan kata lain, kita mungkin masih akan melihat harga emas bertengger di atas level 3.000 dan mungkin akan level high-nya akan tercipta kembali lebih tinggi. Tapi seperti yang kemarin kita bahas di live streaming, ada kecenderungan penentunya adalah dari pernyataan Powell besok ataupun bahkan dari dot plot-nya. Kalau dot plot itu ternyata tidak mencerminkan potensi pemangkasan suku bunga lebih dari 2 kali, atau katakanlah ada perubahan dari 2 menjadi 1 kali dan termasuk pernyataan Powell yang relatif hawkish, maka mungkin itulah saatnya emas akan terkoreksi turun. Ya, saya perkirakan mungkin 2.900 atau 2.950 akan tercapai. Tapi itu dengan catatan setelah pernyataan Powell tentunya. Kita akan tunggu sampai besok. Kalau tidak, misalkan dia dovish atau less hawkish atau mungkin mencerminkan bahwa dia juga menanti data-data ekonomi yang lebih lanjut, kemudian mengkonfirmasi bahwa kondisi dari ekonomi yang melambat, mengakui kondisi ekonomi yang melambat, maka kita akan dapatkan potensi kenaikan lebih lanjut untuk emas. So, bulan Maret sepertinya masih cukup bagus ya untuk membeli emas. Oke, berarti untuk data ekonomi, Bank Sentral masih tetap menjadi prioritas utama kita. BOJ, FOMC dilanjutkan dengan BOE, dan terakhir kita lihat untuk malam nanti hanya ada housing start dan juga industrial production. Saya rasa dampaknya akan kecil ya, tidak akan terlalu besar, kecuali untuk Jerman data economic sentiment tolong diperhatikan karena itu untuk gambaran kemana euro akan berlabuh ke depannya.